asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu kepala sekolah SMK Al-Hilal Namlia beserta staf Dewan Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi yang sama-sama berbahagia, yang terhimpun dari berbagai macam agama. Pepatah mengatakan kita jalur pada ranjang yang berbeda, tapi mimpi kita itu adalah satu. Boleh berbeda agama, boleh berbeda suku, tapi cita-cita kita bagaimana membangun negeri ini, yaitu negeri yang kita cintai. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta dengan meriah, dengan begitu hebat. Tahun ini kita laksanakan sederhana, tapi kajian kita lebih hebat daripada tahun kemarin. Jadi kita akan kajikan siswa SMK ini sebagai panggung kajian kita tentang Maulid Nabi, bukan ceramah. Kalau saya ceramah masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, dan itu pasti dia jadi dari telinga. Tapi kalau kita kaji, judul kajian kita pada hari ini, Nabi Muhammad adalah manusia yang sabar tanpa batas dan cinta tanpa batas. Kenapa Nabi itu dia punya sabar tanpa batas? Kalau kita kaji, insya Allah sampai dengan hari baru dia bisa selesai. Kalau kita kaji, Nabi dengan Nabi yang lain itu berbeda. Dari segi mukjizat, dari segi doa yang paling mustajab itu semua Nabi sudah berdoa. Nabi Isa yang paling mustajab itu adalah orang meninggal dapat dibangunkan kembali. Sekarang kalau ada orang meninggal dan tiba-tiba dia berdiri, dia cakap lewat makan masih. Kalau beta juga beta lari. Doa Nabi Isa yang menghidupkan orang mati sudah usang di jalan masa, sudah berlalu 14 tahun dalam surga. Cinta yang sangat besar, cinta Nabi. Terus yang kedua, setelah umat semua dimasukkan ke dalam surga, Nabi tidak masuk ke dalam surga. Nabi belum masuk. Nabi belum masuk ke dalam surga. Dia cari dulu di lembah-lembah neraka. Adakah umatmu yang masih tersimpan di neraka, walaupun itu imannya hanya sebesar Zahra? Coba bayangkan, walaupun imannya itu hanya sebesar debu, iman sebesar debu saja, maka malaikat sampaikan kepada malaikat paling dinginkan neraka. Coba bayangkan, dinginkan neraka karena utusan Allah akan masuk mencari umatnya yang masih ada tersimpan imannya, walaupun itu hanya sebesar debu. Ditarik masuk ke dalam surga, walaupun hanya sebesar debu. Selesai itu, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Inilah cinta yang tiada batas. Jadi cinta Nabi itu tiada batas sampai di hari kiamat, sampai di hari pertanggungjawaban.
sampai di hari pertanggungjawaban mana di masih tetap cinta kepada umat. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan karakter bagaimana akhlak Nabi, bagaimana cinta Nabi. Ada sebuah buku dia punya judul begini. Beta lama-lama sedikit apa-apa min akhlaqin Nabi. Karena tidak ada Nabi yang dipuji oleh Allah, itu hanya Nabi Muhammad. 25 Nabi, 24 Nabi, tidak ada yang dipuji oleh Allah kecuali Nabi Muhammad. Nanti buka Quran di ayat 7 surat Al-Qalam. Di surah Al-Qalam ayat 7 Allah berfirman, wa innaka lahala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berakhlak mulia. Itu dalam surat Al-Qalam ayat 7 dalam Al-Quran. Kita mau cerita sampai mana tadi? Akhlak mulia. Akhlak Nabi, akhlak Nabi. Jadi Muhammad Al-Kufi dia tulis, dia lukis bagaimana keindahan Nabi. Nabi Muhammad itu menurut Ibnu Mas'ud, ketika dia berdiri di bawah sinar bulan purnama, Nabi masih lebih indah daripada bulan purnama. Dia tulis bagaimana rambut Nabi yang tidak lurus dan juga tidak terombang. Dia tulis wajah Nabi yang begitu kelam, seakan-akan ada awan yang menutupi di wajah Nabi. Kemudian cara Nabi berjalan, gigi Nabi, dia lukis semua, telinga Nabi, bagaimana pipi Nabi, bagaimana hidung Nabi, semua dia lukis dalam bukunya Min Akhlaqin Nabi. Bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi berbicara, semua dilukiskan. Tapi sampai kepada akhlak Nabi, dia tidak mampu menulis akhlak Nabi terlalu mulia, sehingga dia tidak menulis tentang akhlak Nabi lagi, tapi dia menulis rintihannya kepada Nabi. Lebih banyak menyebarkan senyum, tapi tidak pernah senyum sendiri. Kalau karena senyum sendiri itu setengah gila. Ya, mari